Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Sungguh sukacita yang luar biasa. Malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di acara Prayer Night malam hari ini. Suatu anugerah Tuhan yang luar biasa kita boleh ada sebagaimana kita ada malam hari ini. Kita memasuki bulan Juli di tahun 2020 ini. Banyak yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan keluarga kita, di dalam kehidupan pekerjaan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, percayalah bahwa Tuhan tetap melindungi kita, menyertai kita dimanapun kita berada. Mari saudara, saya ajak saudara, kita siapkan hati kita menyembah Tuhan malam hari ini. Kita undang Tuhan, kita undang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Kami boleh ada bersama-sama di dalam acara Prayer Night malam hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, ini bukan kuat gagah kami Tuhan, tetapi tongkat gadamu Tuhan. Pemeliharaanmu, kasihmu yang begitu besar, anugerahmu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Setiap keluarga demi keluarga Tuhan yang menyaksikan acara malam hari ini Tuhan Yesus. Roh Kudus, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kuduskan kami, sucikan kami dengan darah-Mu. Dan kami undang Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami malam hari ini ya Tuhan. Kami undang Roh Kudus memenuhi setiap kami, setiap jiwa-jiwa, setiap orang-orang yang menyaksikan Tuhan, setiap keluarga-keluarga Tuhan yang menyaksikan acara Prayer Night malam hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, haleluya. Mari katakan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu,
dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Amin. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari kita menyembah Tuhan lebih lagi. Katakan, sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kami rindu ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Benar Tuhan, hanya Engkau Tuhan Allah di hidup kami Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Yang lain hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari kita menyembah Tuhan. Rabarabaya shandaya rararamu. Haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh rindu Engkau Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu, jamah kami, penuhi kami Tuhan. Glory. Kita terus menyembah Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Kami rindu, kami sembah, kami
Yesus, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, layak ditinggikan, layak diagungkan. Haleluya, terima kasih. Haleluya, Engkau baik, Engkau baik. Katakan Engkau baik Tuhan atas hidup kami, atas hidup kami. Haleluya, sungguh baik, kasih-Mu melimpah atas kami Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu, mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami rasakan hati. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Oh haleluya. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allah, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut kan bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allah, oh ku tinggi, haleluya, 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 selalu semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Sungguh Engkau yang terindah dalam kehidupanku, Kau yang terindah, haleluya, di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, yes, Engkau lah ya, di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ku
tinggikan namamu selalu, tiada lutut kan bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Oh, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut kan bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkau ya Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, tinggikan namamu selalu, tiada lutut kan bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, benar Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan, namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan. Kami siap Tuhan. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan Yesus. Buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habis dalam hidup kami Tuhan. Sampai pada malam hari ini Tuhan Engkau pelihara kami dengan sempurna. Tanpa kami kekurangan satu apapun Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, buah kasih-Mu yang melimpah atas hidup kami Tuhan. Apapun keberadaan kami malam hari ini, kami percaya Tuhan Yesus, kasih-Mu, perlindungan-Mu tetap ada dalam hidup kami. Malam hari ini kami akan mendengar firman-Mu Tuhan, berbicara bagi kami setiap kami Tuhan. Sehingga apapun yang boleh kami taburkan malam hari ini Tuhan Yesus, itu menjadi bagian hidup kami dan berguna bagi kami Tuhan. Dan kami boleh melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami adalah baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom, selamat malam saudara-saudari yang di dalam kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kita berkumpul lagi di dalam Night Prayer di GBI Simpangan Ebenezer. Malam hari ini ada tema yang akan saya bawakan adalah kehidupan new normal. Kondisi pandemik 19 saat ini sudah membuat kita semua warga Indonesia sudah diminta untuk melakukan seluruh kegiatan di rumah. Keadaan stay at home hampir 3 bulan telah membuat sebagian dari kita untuk melakukan seluruh kegiatan di rumah.
baik itu kegiatan belajar mengajar, bahkan kegiatan pekerjaan kita yang sehari-hari kita lakukan biasanya di kantor, sudah kita lakukan itu di rumah. Dan sebagian daripada kita pun ada yang bahkan kehilangan pekerjaan. Gereja-gereja semua diminta tempat ibadah untuk melakukan seluruh kegiatan yang sifatnya massal sudah dilakukan kembali di rumah. Ada beberapa orang di antara kita mungkin bahkan kehilangan pekerjaan yang membuat dampak dari COVID-19 ini. COVID-19 sudah membuat dan menghantam hampir sebagian sektor perekonomian Indonesia. Bahkan dalam skala kecil yaitu mengguncang perekonomian kita semua. Hampir 3 bulan kita diminta untuk melakukan seluruh kegiatan aktivitas kita di rumah. Saat ini kita sudah memasuki kehidupan new normal, di mana setiap kegiatan perkantoran saat ini saya pun mengalaminya bahwa sudah dilakukan aktivitas 50%, di mana ada sebagian bisa bekerja di rumah, ada sebagian bisa kerja dari kantor, bahkan ada yang 30-70, semua itu dibagi untuk menghindari jumlah orang yang ada di dalam suatu ruangan. Dan kegiatan-kegiatan outdoor juga sudah mulai kembali dibuka, namun dibatasi oleh jumlah orang yang ada. Bahkan beberapa perkantoran sudah menerapkan protokol kesehatan dengan kondisi new normal ini. Ruangan meeting pun dibatasi jumlah orang, bahkan saat ini pertemuan-pertemuan pun hanya dilakukan online. Saat ini juga kegiatan kita seperti saat ini malam hari ini kegiatan kita pun dalam dilakukan untuk ibadah night prayer dilakukan dalam bentuk online. Apa itu kegiatan kehidupan new normal? Dengan saat sederhana bisa saya terjemahkan bahwa perubahan perilaku. Perubahan perilaku itu bisa dikatakan seluruh kegiatan kita yang tadinya mungkin tidak biasa, harus kita lakukan itu saat sekarang. Yaitu tadinya mungkin kita tidak pernah menggunakan masker, kita jarang untuk mencuci tangan, tapi saat ini kita diminta untuk melakukan itu semua. Kita diminta untuk melakukan, keluar dari ruangan, kita menggunakan masker. Setiap 20 menit kita diminta untuk mencuci tangan, bahkan kita diminta untuk melakukan social distance. Yang seluruhnya itu dianjurkan oleh pemerintah untuk melakukan protokol kesehatan. Kalau dapat diterjemahkan apa kehidupan new normal itu di dalam kekristenan. Dalam konteks perubahan perilaku dalam kekristenan, apakah yang sudah kita peroleh di dalam 3 bulan selama kita di rumah? Hampir kehidupan kita semua sudah berubah. Bahkan kehidupan rohani kita pun sudah berubah. Kita sudah memiliki paradigma yang baru selama 3 bulan ini. Seluruh kegiatan yang ada di gereja pun sudah tidak dilakukan. Semua kita lakukan di rumah. Artinya seluruh kegiatan jam doa kita pun di rumah semakin bertambah. Pujian penyembahan kita pun sudah berubah selama kita di rumah. Yang tadinya mungkin kita berpikiran bahwa ibadah itu di gereja, di dalam ruangan. Namun saat ini kita sudah mengerti bahwa pada saat kita diminta untuk melakukan stay at home, semua pemikiran itu berubah. Sehingga nantinya jika suatu saat kita sudah diizinkan untuk kembali beribadah di gereja bersama-sama, saya sangat percaya kualitas ibadah kita pribadi lepas pribadi sudah berubah. Atau malah sebaliknya, selama 3 bulan kita nggak dapat apa-apa. Kita nggak mendapatkan pesan yang Tuhan mau bagi kita. Kita menganggap bahwa selama 3 bulan saya hanya libur, saya diminta untuk libur saja di rumah. Jangan sampai saudara-saudara, kita diminta Tuhan untuk membangun mezbah di rumah kita masing-masing. Tidak ada kata yang terlambat. Kita diminta untuk menjadi manusia-manusia baru dengan perubahan perilaku yang sama seperti Kristus. Mari kita baca di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Di situ dikatakan bahwa barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya apa? Kita harus menjadi serupa seperti Kristus yang menjadi tujuan terbesar bagi kita orang percaya. Rasul Paulus pernah mengatakan bahwa kita harus dirubah menjadi sama seperti citra dan gambar Tuhan Yesus, yaitu anak Allah. Itu berarti kita diubah ke dalam karakter Kristus. Memiliki karakter Kristus itu harus ada terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Banyak sekali karakter Kristus yang dapat kita terjemahkan dan menjadi teladan dalam hidup kita. Tapi malam hari ini saya ingin membagikan hanya 2, yaitu kehidupan
yang berdampak yang sangat relevan dengan kehidupan new normal. Yang pertama yaitu adalah kehidupan di dalam teladan, di dalam penderitaan. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 21 mari kita baca. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladanmu supaya kamu mengikuti jejaknya. Kita sudah dipanggil oleh Kristus untuk menderita, untuk meninggalkan teladan kita bagi kita. Tuhan Yesus sudah mengalami penderitaan dan kita menang atas penderitaan itu. Apa saat ini yang menjadi penderitaan kita? Mungkin sebagian kita berkata bahwa saat ini penderitaan saya adalah sakit penyakit saya. Mungkin penderitaan kita adalah perekonomian kita karena dampak dari COVID-19 ini. Tapi apapun yang terjadi saat ini yang menjadi bagian penderitaan kita, saya percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menang atas penderitaan itu. Dan saya percaya bahwa penderitaan yang kita alami karena dampak COVID-19 ini kita akan mengalami kemenangan sama seperti Kristus. Yang kedua yaitu teladan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita yaitu teladan berbelas kasihan. Mari kita baca di Matius 9 ayat 35 sampai 36 yang berkata, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat banyak orang itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tak bergembala. Belas kasihan adalah perasaan Allah yang begitu besar yang ditaruhkan di dalam hati kita. Supaya kita dapat merasakan apa yang Tuhan rasakan. Saudara, kekristenan itu bukanlah suatu agama. Tetapi suatu hubungan, yaitu hubungan kita dengan Allah secara pribadi. Hari ini kita akan melihat kuasa dan hasil belas kasihan Tuhan Yesus yang Dia taruh di dalam hidup kita. Saat ini kita mungkin membutuhkan belas kasihan. Seperti yang disampaikan gembala pembina kita, bahwa kita harus banyak menabur. Dan gereja kita saat ini sudah mengambil bagian dalam pelayanan diakonia untuk membantu jemaat dan orang-orang yang terdampak pada COVID-19 ini. Bagaimana dengan kita secara pribadi? Apakah kita sudah mengambil bagian dalam pelayanan belas kasihan ini kepada setiap orang yang ada di sekeliling kita? Karena saya percaya saudara-saudara, di dalam pelayanan belas kasihan akan menghasilkan mujizat. Ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, karena belas kasihan kita itu kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita, maka doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, saya percaya bahwa sangat besar kuasanya. Orang benar adalah orang yang hidup di dalam kebenaran Allah. Dan orang yang hidup di dalam kebenaran Allah, pastinya hatinya penuh dengan belas kasihan. Sifat Allah itu mulai terimpartasi di dalam hidup kita. Belas kasihan saya percaya akan menghasilkan mujizat. Dan orang lain akan mengalaminya. Di dalam belas kasihan juga kita akan diberikan kita pengharapan. Kita tahu tidak bahwa keberadaan kita itu kepada setiap orang yang ada di sekeliling kita, itu mestinya sungguh-sungguh akan menjadi dampak bagi orang lain. Kemanapun kita pergi, bahkan Yesus pun berkata bahwa dia ketika ia pergi kemanapun, ia mendatangkan berkat. Ia membawa kebaikan, ia memberi pengharapan yang baru. Tuhan mau kita juga untuk saling membangun dan menasehati. Belas kasihan Tuhan akan membuat hati dan mulut kita rindu untuk membangun dan memberkati orang lain. Mungkin sebagian kita berkata, bagaimana saya memiliki karakter Kristus yang seperti itu? Padahal saat ini kondisi saya sudah kehilangan pekerjaan saya sudah kehilangan orang-orang yang saya kasihi. Perekonomian saya saat ini buruk, usaha saya hancur. Saya tidak bisa lagi membayar uang sekolah anak-anak saya karena dampak dari COVID-19 ini. Saat ini saya akan menyampaikan kabar baik. Bahwa dua hal yang tadi saya katakan karakter Kristus, yaitu Tuhan Yesus telah mengerjakan di zamannya. Dan Rasul Paulus menegaskan bahwa kita harus diubah menjadi sama dengan citra dan karakter Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita adalah gambar Tuhan Yesus sendiri. Itu berarti kita harus diubah
ke dalam karakter Kristus. Yang memiliki karakter yang sama-sama seperti Kristus. New normal menjadikan kita memiliki perubahan perilaku selama 3 bulan ini kita sudah ditempa. Agar kita memiliki karakter sama seperti Kristus. Dengan memiliki paradigma yang baru mengenai banyak hal. Untuk pribadi kita dalam menghadapi apapun juga. Pribadi yang menjadi kuat untuk menghadapi apapun yang terjadi pada saat ini. Yang terjadi di dalam hidup kita. Kehidupan normal akan membuat kita menjadi orang-orang Kristen yang sudah dewasa di dalam perubahan perilaku, yaitu terhadap hubungan kita dengan Tuhan Yesus, sesama lingkungan di sekitar kita. Inilah saatnya kita berdampak sesuai dengan visi gereja kita. Amin. Haleluya Yesus. Hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Haleluya. Haleluya. Hiralama shika papa papa papa, hiralama shika papa papa. Hiralama shika papa 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 papa. Haleluya. Hiralama shika papa papa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kasih-Mu begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada yang terganti dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang begitu mengasihi kami. Apapun keberadaan kami pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang mengetahui setiap isi hati kami Tuhan. Malam hari ini kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan Yesus
Belajar untuk menjadi teladan sama seperti Engkau Tuhan. Karena di dalam hidup kami, di dalam darah kami Tuhan ada DNA-Mu Tuhan. Sehingga kami diminta untuk menjadi dan memiliki karakter sama seperti Kristus. Mungkin kami sulit Tuhan. Karena keadaan kami yang sulit pada malam hari ini Tuhan. Tapi kami percaya kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang besar, Allah yang hidup. Yang sanggup untuk mengubahkan kami Tuhan Yesus. Kami tidak mau menjadi orang Kristen yang biasa-biasa Tuhan. Kami ingin berdampak Tuhan bagi orang lain. Bagi gereja kami Tuhan. Bagi keluarga kami Tuhan. Bagi pelayanan kami Tuhan Yesus. Kami berdampak bagi orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kami pada malam hari ini Tuhan. Mungkin kami katakan sulit Tuhan. Saat ini Tuhan kami sudah kehilangan pekerjaan kami. Kami tidak sanggup lagi Tuhan menjalaninya semua. Tapi malam hari ini saya katakan bahwa Tuhan kita, Allah kita adalah Allah yang besar. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Yang sanggup untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, Engkau berkata biar belas kasihan Tuhan turun atas kami. Kami berdoa saat ini Tuhan Yesus untuk orang-orang yang sakit Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang yang ada di rumah sakit. Kiralama shika papa papa hiralama shika papa. Malam hari ini kami berdoa Tuhan Yesus dengan tangan Tuhan yang kuat. Tahu Tuhan sanggup untuk menyembuhkan. Tuhan akan berkata pulang, pulang dari rumah sakit. Bukan tempatmu di rumah sakit. Engkau harus pulang. Engkau harus berkumpul dengan keluargamu. Kiralama shika papa 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 hiralama shika. Kami percaya Tuhan Yesus. Dengan iman bersama-sama malam hari ini kami berkata, yang sakit sudah disembuhkan. Yang lemah sudah dikuatkan. Yang terbeban sudah Tuhan angkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena kami percaya Tuhan Yesus, kekuatan kami datang daripadamu. Engkau akan memberkati kami Tuhan, menyertai kami, melindungi kami, sampai Tuhan Yesus datang mengangkat kami Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Dan hari-hari ke depan kami tidak lagi sama seperti yang dulu. Kami akan melangkah dengan penuh sukacita. Karena kami tahu Tuhan Yesus, kehidupan kami bukan hanya hari ini. Tapi ke depan kami percaya Tuhan akan menyertai kami. Karena Engkau adalah Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami berkata, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Bahwasanya kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya bagi kami. Terpuji-pujilah namamu Tuhan, dari kekal hingga kekal. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Stay safe, stay clean, stay healthy. Tuhan Yesus memberkati.